Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprilina dari Prodi Pariwisata. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang bertema pengembangan bisnis pariwisata di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengambil desa wisata di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Madiredo di Kecamatan Pujon. Berikut adalah hasil dari kerja saya ini. Saya mengambil judul yaitu Pandemi Memberikan Inovasi Bisnis Pariwisata di Desa Madiredo, Kabupaten Malang. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Mawardi, SOS, MAB, PhD. Pada bagian abstrak, ini menjelaskan tentang keseluruhan dari artikel saya dengan kata kunci pandemi, inovasi, bisnis pariwisata, dan Madiredo. Di bagian pendahuluan, pandemi COVID mulai masuk ke Indonesia dan menyerang salah satu warga Indonesia dan mengakibatkan Presiden Indonesia melakukan PSBB yang dilakukan secara 2 minggu. Awalnya, rencananya yang dilakukan secara 2 minggu dan pada akhirnya dan pada pada uh, beberapa bulan ke depan. Nah, jadi yang awalnya 2 bulan itu kebijakannya diperpanjang dan mengadakan kebijakan baru, membuat kebijakan baru yang intinya sama seperti kebijakan PSBB. Dan kebijakan tersebut berlangsung selama 2 tahun hingga saat ini. Dan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut membuat masyarakat itu mengalami penurunan dalam beberapa aspek kehidupan. Nah, seperti dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan juga dalam aspek pariwisata tentunya, karena pariwisata ini sangat berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat terutama di segi ekonomi mereka. Dan dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Madiredo yang berlokasi di Kecamatan Pujon, yang yang dampak tersebut menyangkut stabilitas ekonomi dan kelanjutan hidup masyarakat sehari-harinya, seperti yang saya bilang tadi. Maka dari itu, masyarakat beserta perangkat desa di desa tersebut berupaya untuk memberikan promosi yang lebih serta memberikan inovasi-inovasi terhadap destinasi yang ada di desa tersebut. Seperti Telaga Madiredo yang merupakan destinasi utama yang awalnya dijadikan ikon sekaligus pemasukan desa yang terbesar, meskipun mungkin tidak meskipun mungkin
dalam per orangnya tidak memungut, biaya yang terlalu besar, namun, telaga ini memberikan, eee, pengaruh-pengaruh yang besar terhadap maaf, dan telaga ini memberikan pancingan terhadap beberapa 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 UMKM dan, fasilitas lain. Beberapa UMKM dan fasilitas lainnya yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, gitu. Nah, di Desa Madiredo terdapat beberapa organisasi mahasiswa yang ingin membantu dan bekerja sama dengan Madiredo untuk menunjang UMKM beserta bisnis pariwisata di desa tersebut. Nah, salah satu himpunan mahasiswa itu adalah Himpunan Mahasiswa Pariwisata dari Universitas Brawijaya, di mana himpunan tersebut membantu menunjang UMKM dan membantu merealisasikan ide-ide dan inovasi yang telah direncanakan oleh masyarakat beserta perangkat desa di Madiredo. Gitu. Pada bagian pembahasan, tidak jauh dari bagian pendahuluan tadi, bahwa artikel ini didasarkan pada observasi secara langsung dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Madiredo yang bernama Bapak Farhan, dan dalam proses mewujudkan inovasi perubahan dan perubahan pada masyarakat pada Desa Madiredo, Pok Darwis, yaitu kelompok sadar wisata yang berisi pemuda-pemudi di Desa Madiredo, berperan penuh untuk mewujudkan destinasi wisata Desa Madiredo yang lebih inovatif dan lebih menarik lagi, dan tentunya dapat menaikkan taraf hidup masyarakat di sana. Gitu. Inovasi yang direncanakan dan sedang dalam proses pembuatan yaitu antara lain campfire, ada campfire, camping ground, underwater studio, yang nantinya yang sebelumnya diadakan pelatihan kepada Pok Darwis, pelatihan fotografer di bawah air, dan itu mungkin memerlukan beberapa waktu hingga 2-3 bulan untuk underwater studio ini dibuka, begitu. Lalu kemudian ada kafe upgrading Desa Telaga Madiredo yang sebelumnya menjadi satu dengan mungkin parit yang di samping sawah, dan itu nanti akan dipisah antara parit dengan telaganya sendiri, supaya nanti apapun yang ada di parit atau yang di sebelum parit itu tidak terbawa di dalam Telaga Madiredo, karena di dalam Telaga Madiredo-nya sendiri akan diberikan ikan-ikan yang mungkin akan menghiasi telaga tersebut. Lalu ada kolam untuk anak-anak dan pembangunan toko oleh-oleh khas Madiredo yang akan menjual keripik, lalu carang mas, dan mungkin ada beberapa frozen food yang nantinya akan dibawa oleh pengunjung di sana. Lalu ada kolam ikan koi dan mini panggung yang nantinya akan disewakan untuk mungkin
untuk prewedding atau semacamnya, dan ada gazebo park yang terletak di atas Telaga Madiredo. Terdapat beberapa jenis pariwisata yang sudah ada, namun beberapa masih belum maksimal dalam menaikkan taraf hidup masyarakat di Madiredo, seperti pembuatan oleh-oleh dan wisata petik apel dan petik jeruk yang nantinya akan ditimbang lagi dan yang nantinya akan ditimbang dan dijual kepada pemetik. Nah, pada inovasi kali ini wisata petik apel dan petik jeruk ini akan diubah sistemnya, yaitu menjadi setiap misal dalam setiap 20 petik buah itu akan dikenakan biaya. Jadi tidak sistem pembayarannya tidak di depan, tidak membayar dulu lalu memetik buah dengan sepuasnya, begitu. Karena hal itu akan lebih merugikan masyarakat di sana. Dan untuk telaganya sendiri, seperti yang saya bilang, nanti ada perubahan seperti pemisahan telaga dengan parit dan juga pengisian telaga dengan ikan. Dan ini pada bagian penutupnya, potensi bisnis dalam dunia pariwisata memiliki peran yang cukup penting setelah destinasi utama, yaitu destinasi Telaga itu sendiri, karena hal tersebut dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dan membantu UMKM yang ada di daerah destinasi, seperti pembukaan toko itu. Sementara semenjak pandemi COVID-19 melanda, Desa Madiredo saat ini sedang melakukan inovasi pada destinasi pariwisata di desanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan kata lain, pandemi merupakan salah satu strategi pengembangan bisnis pariwisata yang secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta Desa Madiredonya sendiri. Dengan kata lain, tanpa pandemi, mungkin inovasi yang dilakukan saat ini akan terlaksana beberapa tahun ke depan, atau mungkin banyak yang tidak terlaksana karena mereka akan tetap mengandalkan telaga dan UMKM yang sudah ada sejak dulu. Begitu. Sekian presentasi artikel saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Penyampaian tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.